Baik, kita langsung mengenai topik yang insya Allah akan kita bahas, yaitu mengenai penyakit jantung koroner, bagaimana pencegahan dan juga mengenal secara dini penyakit jantung koroner. Sangat berbeda pola hidup manusia di zaman ini sampai beberapa dekade yang lalu sangat berbeda. Pola makan, pola hidup, pola kebiasaan sudah sangat berbeda. Sehingga ada pergeseran dari penyakit-penyakit infeksi, tetap masih banyak, akan tetapi semakin banyak porsinya penyakit-penyakit degeneratif. Dan pengobatan penyakit jantung ini tentu kita ketahui bersama bahwa membutuhkan biaya yang besar. Nanti akan kita lihat. Oke. Ini ada data mengenai penyebab kematian di dunia, bahwa kita bisa lihat ya gradingnya. Ini COVID memang tidak termasuk di sini, belum dimasukkan datanya karena sebelum wabah, bahwa penyakit jantung koroner masih yang pertama, kemudian diikuti dengan stroke, infeksi pernapasan bawah, dan seterusnya sampai ke bawah. Oke. Dan ini data 2016 ya, sudah lama, 5 tahun yang lalu, tetapi saya rasa masih cukup relevan sampai saat ini dan masih sama kurang lebih, walaupun mungkin ada perbedaan persentasenya, bahwa ternyata Bapak dan Ibu dirahmati Allah, bahwa 58,6% penyakit katastrofik yang diklaimkan ke BPJS, dalam hal ini mungkin biaya pengobatan, barang habis pakai untuk tindakan-tindakannya, ternyata dihabiskan oleh penyakit jantung saja. Dan ini adalah salah satu sebab kenapa saat ini ditekankan bagaimana kita mencegah penyakit dibandingkan dengan mengobati. Karena mengobati ternyata membutuhkan biaya yang sangat besar, Bapak dan Ibu. Dan ini tentu membebani biaya negara sendiri. Ya, itu tujuannya kita bahas pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai tentang penyakit jantung koroner, kita akan membahas sedikit mengenai organ yang kita bahas, yaitu jantung. Ini Masya Allah ya Bapak dan Ibu, jantung ini salah satu ciptaan Allah yang merupakan satu-satunya organ yang pertama kali berfungsi ya, ketika kita masih di janin ibu kita, bekerja 24 jam non-stop. Kemudian jantung ini bekerja sendiri tanpa instruksi kita. Kita bisa menggerakkan tangan kita, kaki kita, badan kita, tetapi kita tidak bisa mengatur jantung kita sendiri. Autopilot, semua sudah diatur dan dikendalikan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kita bisa merasakan kehadirannya, walaupun kadang-kadang kita tidak sadar bahwa bisa kita diam, aktivitas jantung tetap bekerja. Jantung berada di mana? Yaitu di tengah, Bapak dan Ibu, di bagian tengah, ya, dengan condong ke arah kiri, dan dilindungi dengan sempurna dengan lindungan dengan tulang-tulang iga kita, ya, di kiri dan di kanan, yang diapit oleh dua paru-paru kita. Di gambaran di sampingnya, dan secara umum, ya, bisa kita sampaikan bahwa fungsi dari jantung sendiri, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, adalah sama halnya seperti pompa air, ya. Mungkin lebih canggih dari pompa air pastinya, ya. Cuma secara umum adalah memumpahkan darah ke seluruh tubuh. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena jantung ini merupakan pusat sirkulasi. Darah mengandung oksigen, mengandung makanan, membawa zat sisa pembakaran dan metabolisme tubuh, dan semua itu diputar dan diarahkan ke masing-masing organ untuk dimetabolisme, untuk digunakan darah tersebut ataupun nanti dibuang zat sisanya melalui ginjal dan paru-paru, semua dengan peran serta dari jantung sebagai pompa. Jadi tanpa jantung yang sehat, maka semua ini tidak akan berjalan dengan baik. Nah, dan secara umum kita tahu bahwa klasifikasi penyakit jantung itu, Bapak dan Ibu, ada dua. Yang pertama penyakit jantung bawaan, yang kedua yang didapat. Yang bawaan ini mungkin secara umum, walaupun bukan kita bahas pada hari ini, ada yang biru, ada yang tidak biru. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ada bayi-bayi yang lahir dengan kondisi yang biru ya. Kemudian besarnya dengan jantung yang bocor. Ini contohnya yang bawaan. Jadi sejak di rahim sudah ada gangguan pembentukan kadar Allah, ketika lahir dia sudah langsung menderita penyakit jantung bawaan. Berbeda dengan penyakit jantung yang didapat, ini maksudnya ketika lahir seseorang itu dalam keadaan yang sehat, ya, dalam keadaan yang prima, bagus, ya. Cuma dalam perjalanan hidupnya mungkin ada faktor-faktor risiko yang akan kita bahas nanti, yang akhirnya menyebabkan beliau menderita penyakit. Dan di antara penyakit yang terbanyak menyebabkan yang didapat adalah penyakit jantung koroner yang akan kita bahas. Ini contohnya ya Bapak dan Ibu, bayi-bayi yang biru, ya, kalau kita mempunyai kenalan yang punya anak seperti ini,
Yang biru ketika menangis, ini jangan dibiarkan di rumah, yang dibawa ke dokter jantung untuk kita periksa. Dan di rumah sakit Ibu Sina kita juga punya dokter konsultan anak yang khusus menangani ini. Jantung. Baik. Nah, yang paling penting sekarang, bagaimana cara mendeteksi penyakit jantung koroner? Nah, ini yang harus kita pahami Bapak dan Ibu, bahwa yang dimaksud dengan penyakit jantung koroner sendiri adalah adanya penyempitan di arteri koroner. Jadi kalau ini jantung kita, ya Masya Allah ya Bapak dan Ibu, kenapa jantung kita bisa berdetak 24 jam tanpa henti? Banyak penjelasan ilmiah, tetapi di salah satunya adalah adanya arteri atau pembuluh darah koroner yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan makan ke otot kita ini. Jadi jantung tersebut memberikan makan dengan sirkulasi ke seluruh tubuh, akan tetapi di sisi lain jantung sendiri juga membutuhkan suplemen makanan. Ternyata ini berasal dari tiga arteri, yaitu arteri koroner. 3. Makanya disebut dengan koroner. Koroner itu berasal dari bahasa yang lebih umum, crown itu artinya mahkota. Jadi ini 3 arteri yang paling penting yang ada di tubuh kita. Jadi tubuh kita ini banyak sekali Bapak dan Ibu pembuluh darah. Cuma kalau di breakdown, kita lihat mana yang paling penting, ini jawabannya, yaitu arteri koroner. Kalau ini bermasalah, jantung bermasalah, maka semua tubuh kita pun akan bermasalah. Dan penyakit jantung koroner timbul jika ada penyempitan, ya. Di sini gambar yang samping, kita lihat adanya plak yang kuning-kuning ini. Nah, inilah plak aterosklerosis yang menyebabkan penyempitan-penyempitan yang membuat seseorang terkena penyakit jantung koroner atau arteri koroner. Nah, cara pertama mendeteksi dini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama, kenali gejalanya. Nah, gejala penyakit jantung koroner itu ada beberapa yang khas. Tetapi secara umum seperti ini. Yang pertama, nyeri dada atau nyeri ulu hati. Nah, ini mungkin perlu kita bahas nanti. Kemudian yang kedua, ada sesak nafas, berdebar-debar, pusing, sinkop, mau pingsan, dan bengkak pada kedua tungkai. Kalau sudah lanjut. Tetapi yang paling penting di sini adalah keluhannya nyeri dada. Itu dulu, nyeri dada. Atau nyeri ulu hati. Nyeri dadanya seperti apa? Ya, yang khas suatu penyakit jantung koroner, Bapak dan Ibu, ya, nyeri dadanya tersebut dirasakan pada saat aktivitas atau emosional. Ini banyak datang ke poli jantung, kadang seorang datang dengan keluhan, dok, saya sakit dada, artinya beliau khawatir penyakit jantung koroner. Saya tanyakan, Bapak, Ibu sakitnya pada saat aktivitas atau istirahat? Banyakan istirahat, tidur-tiduran, dok. Berarti tidak khas itu ya. Karena kalau penyakit jantung koroner, Bapak dan Ibu, justru nyerinya semakin berat ketika aktivitas. Contoh, naik tangga, ya, atau ada orang yang biasanya olahraga jalan pagi, kemudian dia coba berlari dari kecil, tiba-tiba di waktu berlari dari kecil, dadanya terasa sakit. Atau mungkin nyerinya terasa pada emosional. Orang yang paling banyak orang marah sama cucu, misalkan gitu ya, atau marah sama pasangannya, tiba-tiba dadanya sakit. Nah, ini agak khas nih, itu baru yang pertama, ya. Yang kedua, ciri-cirinya, nyerinya ini berkurang dengan istirahat. Nah, ketika nyeri itu timbul, mungkin dari aktivitas, secara refleks seseorang akan istirahat. Dia duduk dulu atau tiduran dulu, nah dia merasakan nyerinya berkurang. Oke. Yang ketiga, nyerinya tersebut terasa di dada bagian tengah atau kiri, ya. Oleh sebab itu, kalau nyerinya di sebelah kanan, Bapak dan Ibu, ini tidak terlalu khas penyakit jantung koroner. Nah, yang penting ya, jika ketiga-tiganya ini ada, 1, 2, 3-nya ada, maka ini kecurigaannya tinggi terhadap penyakit jantung koroner atau penyempitan. Ini butuh pemeriksaan lebih lanjut ya. Jika ada 2 dari 3, ini masih curiga saja, ya, dengan kecurigaannya lebih rendah. Tapi kalau hanya 1, maka ini tidak khas untuk penyakit jantung koroner. Oke, pertanyaan sekarang, apakah artinya semua orang yang seperti ini pasti menderita penyakit jantung koroner? Jawabannya tidak, Bapak dan Ibu. Ya, kita harus tahu dulu latar belakang seseorang. Ini juga ya gejala yang lain ya, gejala sesak nafas yang berhubungan dengan jantung. Saya jelaskan sedikit. Khasnya seperti ini ya Bapak dan Ibu, kalau ada teman kita, keluarga kita yang sesaknya, dia sesak pada saat duduk, tidur terlentang ya, enaknya dengan posisi seperti ini, maka ini ada kecurigaan gagal jantung ya, penyakit jantung, atau kakinya bengkak ya, ini harus dibawa ke dokter jantung kita periksa. Atau gangguan berdebar-debar ya,
yang terasa cepat, tidak teratur, ya macam-macam, kemudian irama jantung ini juga salah satu gejala penyakit jantung yang butuh pemeriksaan. Mungkin di topik yang lain akan kita bahas. Baik, nah melanjutkan yang tadi Bapak dan Ibu, ketika seseorang menderita penyakit dada, sakit dada, maaf, maka kita akan bahas dulu latar belakang seseorang. Kenapa? Karena proses pembentukan penyempitan tersebut membutuhkan waktu yang lama dan ada faktor resikonya. Di antara faktor risiko seseorang untuk menderita penyakit jantung koroner adalah adanya hipertensi, ya, adanya riwayat kolesterol, ada riwayat kolesterol, kemudian ada diabetes, ya, kemudian juga perokok. Nah, jika seseorang memiliki faktor risiko ini Bapak dan Ibu dan mengalami nyeri dada, maka yang seperti inilah yang perlu pemeriksaan screening lebih lanjut. Di sini ya Bapak dan Ibu, yang di bawah ini kendalikan faktor risiko untuk mencegah penyakit jantung yang didapat. Yang di bawah ini yang merah ini hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes, dan perokok. Inilah faktor risiko tradisional yang jika seseorang memiliki faktor risiko ini ya dan tidak dikendalikan dengan baik, maka suatu waktu dia bisa berisiko mengalami penyakit jantung koroner. Jadi ketika seseorang menderita penyakit jantung, menderita nyeri dada seperti yang tadi, maka dokter akan menanyakan latar belakangnya. Bapak apakah ada merokok? Ya, oh iya Pak, dok saya merokok mungkin sudah 20 tahun. Oke, berarti beliau memiliki faktor risiko penyakit jantung koroner, maka beliau harus dilakukan screening lebih lanjut, pemeriksaan lebih lanjut untuk melihat apakah benar menderita penyakit jantung koroner. Begitu juga dengan hipertensi, kolesterol tinggi, dan diabetes mellitus. Ya, intinya di sini bahwa untuk pencegahan tersebut kita harus memiliki faktor pelindung yang tinggi dibandingkan dengan faktor risiko. Nah, kalau kita nilai diri kita saat ini Bapak dan Ibu, kalau kita bicara masalah pencegahan dan kita nilai diri kita saat ini masing-masing, maka yang pertama kita nilai apakah saya memiliki faktor risiko untuk penyakit jantung koroner di kemudian hari atau tidak. Contoh perokok, ya, hipertensi, kolesterol yang tinggi, stres, ya, stresor yang tinggi, atau depresi, ya, penyakit gangguan mental seperti itu, maka ini semua adalah faktor risiko yang bisa membuat kita menderita penyakit jantung koroner di kemudian hari. Tetapi di sisi lain, di sebelah kanannya, ini ada faktor-faktor yang melindungi. Artinya kalau kita mempunyai faktor protektif ini lebih banyak, maka risiko menderita penyakit jantung koroner pun akan semakin kecil. Di antaranya seperti kadar HDL yang tinggi, ya, orang yang olahraga secara teratur, makan makanan yang sehat, ya. Kalau di sini Mediterranean bukan makanan Padang, ya. Kalau Padang bisa diatur nanti sehatnya. Nanti mungkin dokter lain yang lebih jelas menjelaskannya masalah makanan dan gizinya nanti. Kemudian orang yang optimis dan kemudian adanya support dari lingkungan. Semuanya ini Bapak dan Ibu, inilah faktor proteksi. Semakin banyak faktor proteksi, maka seseorang akan lebih rendah mengalami penyakit jantung koroner di kemudian harinya. Nah, oleh sebab itu ini pesannya. Yang pertama, Bapak dan Ibu, kenali faktor risiko Anda. Yang pertama, jika sudah lanjut usia di atas 65 tahun, ya. Kemudian kita laki-laki, kalau wanita sudah menopause, ada riwayat keluarga, orang tua laki-laki kurang dari 55 tahun pernah mengalami serangan jantung, wanita kurang dari 65 tahun mengalami serangan jantung, maka artinya kita memiliki faktor risiko menderita penyakit jantung koroner. Dan yang 1, 2, 3, 4 merupakan faktor risiko yang tidak bisa kita modifikasi. Artinya kita tidak bisa apa-apakan, ya. Akan tetapi target kita adalah di poin 5 sampai dengan 9, yaitu merokok, stres, diabetes, hipertensi, dan hiperkolesterol. Nah, di 5 poin yang di bawah ini merupakan target kita untuk mencegah timbulnya penyakit jantung koroner, ataupun untuk mengendalikan jika kita sudah pernah terkena penyakit jantung koroner. Disinilah pentingnya kita kendalikan faktor risiko yang ada. Ya, sedikit kita bahas satu-satu. Yang pertama, yang pertama, hentikan merokok. Sudah jelas Bapak dan Ibu bahwa tidak ada keraguan di kalangan para ahli bahwa rokok ini buruk bagi kesehatan. Dia mempunyai dampak yang luas bagi tubuh kita
dan di antara dampak yang paling berat adalah bagi paru-paru dan jantung. Nah, dan mungkin kalau pengalaman pribadi 80-90% pasien laki-laki yang berobat dengan penyakit jantung koroner memiliki riwayat perokok sebelumnya. Ataupun ada wanita yang perokok pasif, artinya suaminya sekian tahun mungkin ya merokok di ruangan, di kamar yang sama. Akhirnya ya beberapa kali kami menemukan seorang ibu, seorang istri yang mengalami serangan jantung akibat suaminya yang rutin merokok di ruang yang sama dengan istrinya. Ini banyak ya kejadian seperti ini. Dan beberapa penelitian ini sudah jelas ya hubungan antara rokok dan penyakit jantung. Makanya kalau kita lihat di iklan rokok yang lama bahwa dikatakan rokok dapat menjatuhkan serangan jantung, itu benar Bapak dan Ibu. Dan ini semua pasien yang merokok yang datang berobat ke kita di Nusina selalu kita edukasi ya. Langkah pertama dalam upaya untuk sehat adalah berhenti merokok sesegera mungkin. Dan juga tidak hanya rokok Bapak dan Ibu, bahwa tidak hanya paru jantung, tapi juga ternyata rokok meningkatkan 15-30 kali kemungkinan seorang menderita kanker paru, kemudian juga menderita serangan jantung akut, bahkan seorang mantan perokok pun juga lebih tinggi dibandingkan orang yang bukan merokok ya, dan juga mengalami PPOK. Yang kedua, cara pencegahannya adalah mengontrol tekanan darah. Nah, ini ada perbedaan ya target tekanan darah di antara beberapa populasi, di mana intinya orang-orang dengan yang diabetes mellitus memiliki target tekanan darah yang lebih rendah dibandingkan orang yang tidak menderita diabetes. Nah, ini penting ya, setelah rokok hipertensi harus dikendalikan. Nah, ini penting Bapak dan Ibu, walaupun tensinya sudah turun dengan obat, maka disarankan untuk tetap mengkonsumsi obat-obatan hipertensi, khususnya jika kita sudah berusia di atas 40 tahun mungkin ya, karena biasanya lebih cenderung sulit untuk dikendalikan tanpa dengan obat-obatan. Yang ketiga, kita penting mengontrol berat badan. Nah, yang penting di sini Bapak dan Ibu adalah target tingkat pinggang. Ya, di mana laki-laki, walaupun mungkin badan kita sepertinya ideal, tetapi tingkat perut kita itu besar, maka ini juga berhubungan dengan kemungkinan menderita penyakit jantung koroner di kemudian hari. Laki-laki kalau bisa di bawah 102 cm, perempuan di bawah 89 cm. Ya, intinya kalau bisa jangan terlalu gemuk ya, terutama di area perut. Tentunya yang keempat, kontrol diabetes. Ya, ini penting sekali karena diabetes ini sangat erat kaitannya dengan penyakit jantung koroner, dan mayoritas penderita diabetes biasanya sudah mulai mengalami penyempitan di pembuluh darahnya. Makanya kami menganjurkan sekali kepada pasien-pasien kami biasanya dikontrol ya diabetesnya di klinik penyakit dalam. Di situ nanti akan dikendalikan diabetesnya, walaupun tanpa keluhan pun Bapak dan Ibu harus dikendalikan kadar gula darahnya. Karena efek jangka panjang dari kadar gula yang tinggi ini banyak ya, diantaranya menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah. Akan tetapi jika dikendalikan dengan baik, terkontrol dengan baik, insya Allah sama seperti orang yang lain. Tentunya ya, kontrol kadar kolesterol. Ini penting ya, kalau kita lihat ini mungkin Bapak dan Ibu, nih makanan favorit kita sepanjang masa ya Bapak dan Ibu. Ada apa nih, babat ya, ada yang macam-macam ya, yang kandungan lemaknya tinggi ya. Kalau memang seandainya kita memiliki kadar kolesterol yang tinggi, mungkin ditahan-tahan dulu. Nanti tentu Bapak Zulkarnain yang lebih paham di sini menjelaskan nanti insya Allah mengenai makanan-makanan yang baik buat kita semua. Tapi pesannya, kalau mau makan yang ini, Bapak dan Ibu kadang pasti kan nanya, boleh nggak dong saya makan agak makan ini? Ya, kalau kondisinya stabil ya, kolesterolnya rendah, boleh sekali-sekali ya. Tapi kalau dijadikan rutin sebaiknya dihindari. Oke Bapak Ibu ya. Jadi kalau bisa kadar kolesterolnya kita turunkan, LDL-nya itu kalau kita cek ya per bulan, mungkin kalau ada pasien-pasien yang mendengarkan hari ini, bahwa targetnya itu bukan hanya total kolesterol ya Bapak dan Ibu, tapi yang LDL. LDL itu maksudnya kolesterol yang jahat. Kalau bisa serendah mungkin di bawah 100. Kalau paling minimal di bawah 126. Tapi yang paling bagus semakin rendah semakin baik. Tentunya untuk Bapak dan Ibu yang sudah mengalami penyakit jantung koroner, sudah pernah pasang stent atau cincin, maka sangat dianjurkan mengkonsumsi rutin obat-obat pengencer darah seperti aspirin, aspilet, ataupun merek dagang yang lainnya, karena ini salah satu obat yang paling penting dalam pencegahan serangan jantung ulangan,
Yang kedua juga pencegahan terjadinya penyumbatan lagi setelah pemasangan stent atau cincin ya. Jadi ini mungkin diskusi lebih lanjut nantinya untuk orang-orang yang sudah dilakukan pemasangan cincin. Oke, yang ini juga hal yang mudah sebenarnya, tapi kita sangat kadang malas ya Bapak dan Ibu melakukannya, bahwa diantara tips ya untuk menjaga kesehatan tubuh adalah olahraga ya, kurang lebih 30 menit setiap harinya, kalau bisa 7 hari seminggu, berarti hampir setiap hari ya, atau minimal 5 hari dalam seminggu. Cukup jalan kaki saja Bapak dan Ibu, atau sepeda santai atau berenang selama 30 menit. Maka semua ini dengan penelitian yang ada didapatkan dapat mengurangi risiko menderita penyakit jantung koroner, mengendalikan hipertensi juga ya untuk Bapak Ibu yang mengalami hipertensi. Dan tentunya ya hindari stres ya, karena stres yang berlebihan juga memicu peningkatan tekanan darah, memicu kadar gula darah, dan semua ini juga berhubungan dengan penyakit jantung koroner secara umum. Dan tentunya Bapak dan Ibu, kita sebagai umat Islam ya, alhamdulillah kita juga mempunyai fasilitas sebenarnya untuk mengurangi kadar stres kita, yaitu dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang diwajibkan ataupun disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga diantara dengan upaya-upaya ini ya, tentunya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dihindari semua dari penyakit ini. Dan kalaupun memang sudah kadarullah sudah terkena penyakit jantung koroner, tapi dalam kondisi yang stabil dan semakin hari semakin baik. Oke, ini sedikit ya untuk Bapak dan Ibu tips dalam memeriksa nadi ya. Kalau misalnya habis olahraga atau aktivitas ya, dicek nadinya, boleh di bagian di bawah jempolnya itu bisa teraba nadinya, dan juga bisa mengetahui irama nadinya ya, apakah teratur atau tidak. Penting ya, khususnya pada orang-orang yang telah menjalani pasca olahraga. Oke. Ini juga pengukuran tekanan darah, mungkin pesan kepada Bapak dan Ibu semua, juga mungkin jika ada petugas yang mengukur tekanan darah, pastikan saat pengukuran tekanan darah ya di posisi yang benar, kakinya itu menapak kiri dan kanan, jangan sampai menggantung, dan mansetnya sejajar dengan jantung agar tidak terjadi kesalahan dalam pengukuran. Dan tentunya di rumah sakit kita sendiri, alhamdulillah Bapak dan Ibu sudah dilengkapi dengan pemeriksaan yang lengkap untuk mendeteksi penyakit jantung koroner, diantaranya treadmill, ekokardiografi, dan EKG. Oke. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan atas kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung mengenai topik yang insya Allah akan kita bahas, yaitu mengenai penyakit jantung koroner, bagaimana pencegahan dan juga mengenal secara dini penyakit jantung koroner.